kasih setiamu, dan pada saat ini kami akan melakukan prayer kami bukan karena rutinitas tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Katakan haleluya, haleluya, Engkau baik. Katakan Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Ku berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi
Sampaikan isi hatimu, ajar kami untuk peka terhadap Injil-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran yang memerdekakan hidupmu. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Sudah lama sekali kita tidak bertemu seperti ini. Udah 2 minggu aku tidak menyampaikan firman pada hari ini, pada ibadah ini. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan dari surat Korintus yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-33. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat relate di zaman anak-anak muda, apalagi di zaman akhir zaman ini. Ya, hari ini kita akan membahas judul yang sangat sering di ibadah-ibadah youth gitu ya kan, apalagi ibadah-ibadah tunas remaja. Sabar, ayatnya belum muncul. Oke, 1 Korintus 15 ayat ke-33 kita baca 4 kali dan nanti ditutup dengan bahasa Inggris. Oke. Yang pertama kita melihat ayat Alkitabnya, yang kedua kita sudah menghafali, yang ketiga kita menutup mata kita, yang keempat kita kembali menutup mata kita tidak membaca dari Alkitab, dan yang terakhir bahasa Inggris. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Sama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan tutup mata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekali lagi, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dalam bahasa Inggris, don't be fooled. Bad companion ruin good character. Yang artinya jangan kamu tertipu, teman yang buruk merusak karakter yang baik. Amin. Nah, hari ini kita membahas bebas dari pergaulan bebas. Next. Di Indonesia ada sekitar 4,5% remaja laki-laki dan 0,7% remaja perempuan usia 15 sampai 19 tahun yang mengaku pernah melakukan seks pranikah. Nah, ini kenapa bisa terjadi demikian? Sebab kalau kita membaca di ayat 33 tadi ya, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusakkan karakter yang baik. Alkitab mencatat karakter yang baik itu dapat dirusak karena pergaulan yang buruk. Seperti ini. Pada awalnya dia ada seorang anak gitu ya. Ini hanya sebuah ilustrasi, jangan terlalu dibawa gitu. Seorang anak yang bernama, sebutlah namanya John gitu kan. John ini adalah anak yang sangat rajin beribadah. Dia rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Tetapi pada saat dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Budi, dia tiba-tiba, udahlah bergereja nanti aja, ada online, nanti aja doa, kita hidup oleh kasih karunia kok, nanti aja, gua baca Alkitab, gua udah hafal juga Alkitabnya, ya kan? Nah, lama-lama dia dibawa ke sebuah tempat namanya diskotik. Tahu diskotik kan, yang tempat itu yang gak usah dijelasin lah. Nah, pada saat dia dibawa itu, ini sudah tidak lagi peka terhadap Injil. Di sini kita baca ada datanya, sekitar 4,5% remaja laki-laki
dan 0,7% remaja perempuan usia 15 sampai 19 tahun. Nah, kalau ada yang menatap seperti ini ya kan berkata, gua mah mana mungkin gitu, gua rajin ke gereja. Baca ayat 33 itu berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. LAI menerjemahkan janganlah kamu sesat, sedangkan GNT atau versi bahasa Inggris menerjemahkan janganlah kamu tertipu. Don't be fooled. Bad companions ruin good character. Janganlah kamu tertipu, teman yang buruk merusak karakter yang baik. Nah, kita dapat membandingkan gitu, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, teman yang buruk merusak karakter yang baik. Orang yang sedang terjebak dalam masalah pergaulan, ia adalah orang yang mudah tertipu dengan dunia. Terus ada yang bertanya, apa sih yang harus saya lakukan agar saya bisa terbebas dari pergaulan bebas, gitu ya kan? Ada 3 hal gitu. Yang pertama, memilih teman dengan kasih. Sama-sama, memilih teman dengan kasih. Next, kasih adalah jembatan yang paling baik untuk memilih teman. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 11 kita baca secara bergantian. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Ayat 11 baca bersama. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Baca ayat 11 bagian B, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Memilih teman dengan kasih dapat membuat kita lebih pilih teman. Enggak, maksudnya kita enggak boleh bergaul dengan siapa aja, enggak. Maksudnya gini loh, bergaul hanyalah sebatas dengan percakapan. Tuhan juga bergaul dengan banyak orang berdosa di dalam Alkitab. Salah satunya adalah perempuan Samaria yang udah kawin cerai 5 kali. Sebejat itu Tuhan masih mau datang, sejahat itu, seberdosa itu Tuhan masih mau datang. Loh, ngapa kita bilang dia udah melakukan yang gak benar? Lihat tuh dia, utang gua gak dibayar. Si ini kemarin nyuri duit gua. Hello, ayat 11b, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kenapa? Ayat 10, inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya yaitu Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Next, kasih adalah cara paling ampuh untuk bebas dari pergaulan bebas. Yang kedua, jangan mudah tertipu dengan dunia. Nah, ini yang tadi, janganlah kamu tertipu, teman yang buruk merusak karakter yang baik. Yang ketiga, peka terhadap Injil. Rumus memilih teman yang baik adalah tabur pikiran, tuai tindakan. Tabur tindakan, tuai karakter. Tabur karakter, tuai kebiasaan. Tabur kebiasaan, tuai emosi diri. Kita baca rumus ini secara bersama-sama. Tabur pikiran, tuai Tindakan, tabur tindakan, tuai karakter, tabur karakter, tuai kebiasaan,
tabur kebiasaan tuai. Ini aku dapat rumus ini ya dari seorang pendeta namanya Jimmy Lucas. Kita kan udah pernah gitu kan, beliau khotbah itu pada bebas dari kebencian. Nanti bisa dilihat di grup gitu. Tabur pikiran, tuai tindakan, tabur tindakan, tuai karakter, tabur karakter, tuai kebiasaan, tabur kebiasaan, tuai nasibmu sendiri. Mau nasib seperti apa? Kalau mau nasibnya baik, maka kita harus lihat 33 memilih. 1 Yohanes tadi, memilih teman dengan kasih. Kita baca 1, 2, 3. Janganlah menjadi Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, benar pada Allah dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Orang yang peka dengan Injil tidak akan tertipu. amin. Kita tunduk kepala. Ajar kami untuk lebih peka terhadap Injilmu, sebab Engkau berkata, jangan sesat. Pergaulan yang buruk dapat merusak karakter kami yang baik. Kami tidak mau tertipu dengan dunia. Injilmu mengingatkan pada hari ini. Firmanmu berkata, jangan kamu sesat, jangan kamu tertipu, jangan kamu menjadi sama seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengertian budimu, agar kamu dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Kami berdoa juga Tuhan bagi keamanan bangsa dan negara kami, di mana kami mau mendengar berita COVID XBB. Ya Tuhan, kami tahu roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi engkau XBB. Dan pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi penyakit ginjal akut yang katanya melalui obat sirup, kami berdoa itu tidak akan menimpa kami. Sebab itu dengan yakin kami dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia. Kami juga berdoa bagi keluarga kami yang sakit, atau mungkin kami yang sendiri yang sakit. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus kami sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus